Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan atas siang hari yang indah ini untuk kami dapat beribadah di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur karena kami dapat beribadah di tempat ini bersama-sama di tengah pandemi corona ini. Kami percaya roh Tuhan Allah, Roh Kudus menyertai kami sekalian pada saat ini supaya kami dapat memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita mengakui pengakuan kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan lagu pujian Kidung Jemaat 457. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam, dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, kenyang penggunaku, setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam, di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku, setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam, ajarkan maksud-Mu, janji-Mu benar di dalam hidupku, setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam. Ku puji nama-Mu, Tuhanku yang kudus, kekal ku milik-Mu. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam, penuhi hatiku supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jamnya Tuhan,
membawa syafaat bagi kita. 살아계신 하나님께 감사드립니다. Terima kasih kepada Tuhan Allah yang hidup. 이 귀한 날 하나님 앞에 예배드리러 나오게 하심을 진심으로 감사드립니다. Kami mengucapkan syukur secara sungguh-sungguh karena pada hari yang berharga ini kami datang untuk beribadah kepada Tuhan. 지난 6개월 동안 우리에게 감사할 기도 제목만 가득하게 하심을 진심으로 감사드립니다. Dan kami mengucapkan terima kasih juga karena selama 6 bulan kemarin Tuhan telah memberi kami pokok hal-hal yang kita harus doakan dengan ucapan syukur. 앞으로 하반기 6개월 동안도 하나님의 절대 주권 속에 항상 감사할 기도 제목만 찾을 수 있게 하여 주옵소서. Dan kami berharap supaya 6 bulan ke depan pun kami akan terus mencari pokok-pokok doa yang selalu kami mengucapkan syukur kepada Tuhan. 전 세계가 코로나로 어려움 속에 있습니다. Seluruh dunia jatuh dalam masalah krisis yang bernama pandemi COVID-19 ini. 모든 사람들 또한 모든 종교가 이것을 치유하게 해달라고 각자 기도하고 있는 중입니다. Dan semua orang dan juga semua agama mereka berdoa masing-masing supaya masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. 하지만 우리 언약 잡은 복음 가진 자의 기도는 항상 세계 복음화를 염두에 두고 237 나라 복음화를 위해 우리가 항상 기도할 수 있게 하여 주옵소서. Tapi kami percaya bahwa kalau untuk anak-anak Tuhan yang memiliki Injil, Tuhan akan izinkan kepada kami untuk terus memegang perjanjian dan juga terus mencari kehendak Tuhan melalui kasus ini. 이 코로나가 종식되고 난 이후에 전 세계 복음화의 문들이 큰 문이 열릴 수 있도록 특별히 인도네시아와 말레이시아에 큰 복음의 문이 열릴 수 있도록 주여 귀한 은혜를 허락하여 주옵소서. Dan tolong berilah anugerah yang besar kepada kami supaya setelah masalah pandemi COVID-19 ini sudah selesai, kami bisa melihat bagaimana Tuhan membuka pintu-pintu penginjilan khususnya bagi negara Indonesia dan Malaysia. 인도네시아 발리 예원교회와 보구리 예원교회 그 귀한 현장 위에 모든 흑암 세력이 완전히 무릎 꿇고 귀한 예배 제자가 회복되게 하여 주옵소서. Dan tolong berkatilah gereja Bali Yewon dan juga gereja Bogor Yewon supaya semua kegelapan yang berusaha untuk mengganggu mereka dapat dihancurkan dalam nama Yesus Kristus dan hanya anugerah Tuhan yang dapat dipulihkan sehingga murni-murni Tuhan dibangun. 하나님의 언약을 붙잡은 렘넌트가 일어나게 하여 주옵소서. Tolong berkatilah supaya di tempat tersebut ada anak-anak remnant yang terbangun. 이곳 한국 현장에서 하나님 앞에 예배드리고 있는 귀한 우리 인도네시아 렘넌트들을 기억하여 주옵소서. Dan tolong ingatlah setiap remnant yang ada di tempat ini, di Korea ini, yang mereka beribadah untuk Indonesia dan juga seluruh dunia. 청년의 시기에 복음으로 귀하게 각인될 수 있도록 하나님 앞에 정말 평생의 삶을 언약 붙잡은 자의 제자의 삶으로 드릴 수 있도록 은혜를 허락하여 주옵소서. Supaya mereka bisa memiliki masa muda yang tidak akan yang satu-satunya dalam hidupnya mereka bisa dipakai untuk kehendak Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, dan mereka bisa mengalami pengharapan firman Tuhan yang mereka bisa banggakan seumur hidup. 귀한 말씀 증거하실 정인성 중목님께 성령의 충만함으로 함께하여 주옵소서. Dan berikanlah kepenuhan Roh Kudus kepada Ibu Bella yang akan memberitakan firman Tuhan. 하나님의 귀한 말씀이 정말 사도 바울이 대언했던 그 귀한 말씀으로 정말 오직 그리스도만 증거하는 귀한 강단이 될 수 있도록 축복하여 주옵소서. Tolong berkatilah mimbar ini supaya pada saat firman itu diberitakan di atas mimbar ini hanya kebenaran Roh Kudus dan Yesus Kristus saja yang dapat diberitakan seperti Rasul Paulus. 말씀 듣는 시간 중에 우리의 모든 불신앙이 완전히 떠나가게 하시고 우리의 모든 영적인 세계가 정말로 오직 복음을 향할 수 있도록 은혜를 허락하여 주옵소서. Dan tolong hancurkanlah semua ketidakpercayaan yang ada di tempat ini, dan tolong berikanlah anugerah kepada kami supaya kami bisa memiliki kondisi rohani baik untuk menerima Injil. 이 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. Kami berdoa dalam nama Yesus Amin. Kristus.
Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23 dengan judul kehidupan menghasilkan buah yang baik. Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23 saya akan bacakan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Judul khotbah firman hari ini adalah kehidupan menghasilkan buah yang baik. Dan di Indonesia banyak sekali buah-buahan tropikal dan pastinya walaupun buah yang sama, misalnya contoh buah mangga, walaupun itu semuanya mangga, tetapi tidak mungkin semuanya memiliki rasa yang sama. Alasan mengapa saya menceritakan tentang buah ini adalah sama seperti buah yang beda rasanya walaupun mereka jenisnya sama. Kita pun walaupun melakukan kehidupan iman yang sama, tapi tergantung bagaimana kehidupan iman tersebut, hasilnya beda, buahnya beda, jadi harumnya beda. Karena itu saya berharap supaya lewat khotbah hari ini saudara dapat mendapatkan firman dari Tuhan, supaya kehidupan saudara, kehidupan iman saudara menjadi kehidupan iman yang harum dan manis di hadapan Tuhan Allah. Dan setiap minggu ini kita sekarang terus melihat khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Dan khotbah Tuhan Yesus di atas bukit dengan gampang jika dijelaskan, itu memberitahukan, mengajarkan kepada kita dengan mudah bagaimana caranya kita bisa dapat menghasilkan buah yang baik lewat kehidupan iman kita yang harum tersebut. Dan firman Tuhan hari ini, sebenarnya ayat ini adalah salah satu kesimpulan dari khotbah yang Tuhan Yesus beritakan di bukit. Dan khotbah di bukit ini selesai sampai pada Matius pasal 7 ayat 12. Artinya setelah ayat 12 ini mulai ayat 13 itu Tuhan Yesus memberikan 3 perumpamaan atas apa yang Tuhan Yesus jelaskan selama di bukit itu, untuk menyimpulkan supaya kita dapat menghidupi kehidupan berbuah yang bisa menantang secara iman. Jadi yang pertama yang Tuhan Yesus beritahukan kepada kita adalah kita harus memilih jalan yang sempit dan memilih pintu yang sempit dan menuju jalan yang sempit yang memimpin kita pada kehidupan. Ini dengan kata lain artinya adalah kita harus menemukan kenapa harus Tuhan Yesus. Kita melakukan kehidupan kita sebagai Kristen, tapi kenapa saudara percaya kepada Yesus Kristus? Kenapa harus Yesus Kristus? Ada keunikan yang Yesus Kristus menjadi Yesus Kristus, dan saudara harus menemukan keunikan ini. Karena jika saudara tidak menemukan keunikan ini di dalam Yesus Kristus, maka saudara tidak akan bisa mempengaruhi kehidupan saudara dengan hidup iman saudara. Dan untuk itu Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita supaya kita memilih pintu yang sempit dan jalan yang sempit. Tetapi masalahnya adalah pada saat kita mau memilihnya, yaitu pintu yang sempit seperti Tuhan Yesus beritahu, masalahnya adalah ada makhluk yang mengganggu kita untuk memilih jalan yang sempit itu. Dia membuat supaya kita keluar dari jalan keunikan ini supaya kita tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Dia menggoda terus, merayu kita, menipu kita. Karena itu lewat firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita siapa yang mengganggu kita dalam perkembangan rohani kita, dan
Tuhan Yesus juga memberitahukan jawaban kepada kita bagaimana caranya supaya kita dapat menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita di tengah gangguan tersebut sekalian. Jadi saya memberkati semua jemaat Yeon dalam nama Tuhan Yesus supaya saudara dapat menghasilkan buah yang baik tidak peduli dengan situasi lingkungan hidup saudara sekarang, supaya saudara dapat hidup kehidupan yang bersukacita dan kehidupan yang memang diinginkan oleh Tuhan. Sebagai subjudul yang pertama adalah kekuatan yang dapat membedakan secara rohani. Ayat 15 saya akan bacakan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Lewat khotbah Bukit Tuhan Yesus hari ini, kita dapat bisa melihat kita harus waspada terhadap nabi-nabi palsu. Karena selama anak Tuhan Allah hidup di dunia ini, supaya selama anak Tuhan Allah hidup di dunia ini, supaya dapat menikmati berkat surgawi, memang Tuhan Yesus sudah memberitahukan pesan-pesan atau khotbah atau juga firman yang seperti permata bagi kita, yang sangat bernilai bagi kita. Tetapi masalahnya adalah setelah firman itu diberitakan, ada kuasa jahat yang juga ikut mengganggu kita supaya kita tidak bisa diisi dengan firman yang penting ini. Dan yang berperan dalam hal ini adalah nabi-nabi, tapi nabi-nabi palsu. Karena itu Tuhan Yesus memberitahukan hal ini untuk mewaspadai nabi-nabi palsu. Dan nabi-nabi palsu pada saat itu adalah para ahli Taurat dan orang Farisi yang ada hidup di saat itu. Memang mereka seperti apa? Menyamar seperti domba, kelihatan baik, tetapi di dalamnya itu dikatakan bahwa seperti serigala yang buas. Mereka begitu salah tafsirkan firman Tuhan sehingga Tuhan Yesus bahkan mengatakan ahli Taurat dan orang Farisi ini seperti kuburan yang dilabur putih. Seperti itu Tuhan Yesus marahi mereka. Memang dari luar mereka bisa menjadi orang kudus, bisa berperan sebagai orang yang kudus, tetapi di dalamnya itu isi hatinya diisi penuh dengan cara humanisme, yaitu cara-cara manusia, bukan cara Tuhan Allah. Artinya diisi penuh dengan Kejadian pasal 3 yang semuanya terjadi dan semua yang mereka pilih itu dipilih fokusnya pada diri sendiri, keegoisan diri sendiri, kepribadiannya diri sendiri. Dan bukan hanya pada firman Tuhan di Matius pasal 7, tetapi 2 Korintus pasal 11 ayat 13. Di sana juga menyebut tentang rasul palsu, dan 2 Petrus pasal 2 ayat 1 di sana juga memberitahukan tentang guru palsu, dan 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 di sana juga menggunakan istilah antikristus. Jadi dengan memberitahukan hal-hal seperti ini, kita diberitahu siapa yang kita harus lawan secara rohani dan apa itu kekuasaan yang gelap itu dijelaskan. Dan 2 Korintus pasal 11 ayat 14 kita bisa melihat roh-roh jahat ini melamar mereka dirinya sebagai malaikat terang dan menipu para jemaat tidak ada hentinya. Tapi masalahnya adalah karena memang dari luar sudah kelihatan baik, karena kelihatan oke, karena itu orang tertipu dengan sangat gampang, itu masalahnya. Dan di ayat 22 hari ini juga kita bisa melihat para nabi-nabi palsu demi nama Tuhan. Dia berperan sebagai nabi dan juga mengusir setan roh jahat demi nama Tuhan, dan juga mereka memperlihatkan kekuatan-kekuatan yang sangat luar biasa. Tetapi semua rupa-rupa ini, semua yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu ini, itu diterangkan oleh Rasul Paulus tentang apa yang mereka lakukan ini. Di 2 Korintus pasal 11 ayat 3-4 dikatakan bahwa tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja. Jika ada orang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi Rasul Paulus bagaimanapun caranya, dia selalu berusaha
keras untuk memberitakan Injil akan penebusan dosa dan kebangkitan salib. Inilah Injil murni dan itulah yang Rasul Paulus sampaikan. Tetapi rasul-rasul palsu atau nabi palsu ini berbeda dengan Rasul Paulus. Mereka menyampaikan Injil yang isinya itu tercemar, bukan Injil Kristus salib ini. Karena itu Paulus di ayat yang barusan kita baca di 2 Korintus pasal 11 ayat 3 sampai 4, kita bisa melihat Paulus menggunakan istilah Yesus yang lain, roh yang lain, dan Injil yang lain. Dan ini dipermasalahkan itu karena pada saat itu para jemaat Korintus ini dengan gampang sekali mereka menerima Injil yang sudah tercemar ini. Mereka menerimanya dengan sangat mudah. Jadi tentang Tuhan Yesus yang palsu dan Injil yang palsu ini mereka menerima dengan sangat mudah, tetapi masalahnya juga adalah ini bukan cerita masa lalu. Mungkin saudara ada yang sudah tahu, tetapi mungkin ada juga yang belum tahu, karena ini bukan hal yang terjadi di masa lalu saja, tetapi juga terjadi di masa kini, masa sekarang. Sekarang banyak sekali para nabi-nabi palsu, karena seperti di Korea dengan keadaan corona ini, sebenarnya pandemi corona ini menjadi parah pada awalnya itu karena satu organisasi yang namanya Langit Baru dan Tanah Baru yang dipimpin oleh Imani, tapi ini adalah ajaran yang sesat. Dan dengan ajaran-ajaran yang sesat ini banyak sekali jemaat yang tertipu dan ikut saja dengan firman yang disampaikan. Dan karena organisasi ini juga corona ini disebarluaskan dengan sangat cepat, karena itu tiba-tiba organisasi ini jadi sangat terkenal. Tetapi bukan hanya saja organisasi Langit Baru dan Tanah Baru Shincheonji ini, tetapi ada juga Asosiasi Kesatuan dalam bahasa Korea Tongilgyo, dan nama pemimpinnya adalah Moon Seon-myung. Ini juga adalah ajaran yang tersesat, dan bukan hanya itu, ada juga Gereja Tuhan Allah namanya, sepertinya oke, tetapi pemimpinnya An Sang-hung, dan mereka ini juga adalah ajaran tersesat dan mempengaruhi jemaat-jemaat Kristen dengan sangat luar biasa. Asosiasi Kesatuan, organisasi Kesatuan Tongilgyo ini, setelah Moon Seon-myung, pemimpinnya itu meninggal, istrinya dia yang bernama Han Hak-cha, dia mengatakan dirinya bahwa dia adalah istrinya Tuhan Allah. Dia mengatakan dia adalah wanita suci yang adalah istrinya Tuhan Allah, sehingga dia yang menaklukkan organisasi Tongilgyo ini. Dan dia menyebut dirinya bahwa saya adalah sang ibu sejati. Dan belakangan ini mereka mengubah nama sinode mereka, nama organisasi mereka menjadi Sinode Orang Tua Sorgawi, seperti itu. Dan dalam bahasa Inggris Heavenly Parents Church. Dan mereka juga menggunakan kata-kata seperti Asosiasi Penginjilan Dunia Gereja Tuhan Allah. Jadi kata-kata yang bagus, Gereja Tuhan Allah, Penginjilan Dunia, ini semua kan kata-kata yang kita juga pakai kan di dalam kekristenan kita, di dalam Protestan dan di dalam Kristen. Tapi mereka juga menggunakan istilah ini dan membuat banyak sekali jemaat tersesat. Dan setelah pemimpin An Sang-hung ini juga meninggal, istrinya, setelah pemimpin-pemimpin organisasi tersesat seperti ini meninggal, istrinya, kalau An Sang-hung istrinya itu Chang Gil-cha, dan dia mengatakan bahwa dia adalah ibunya Tuhan Allah. Dan dia mempengaruhi para jemaat dengan cara seperti itu. Dan mereka menyebut bahwa gereja mereka adalah gereja yang seperti dinubuatkan, dan An Sang-hung ini disebut sebagai Kristus yang telah datang kedua kalinya. Dan An Sang-hung yang datang kedua kalinya sebagai Kristus ini karena telah membangun gereja ini, karena itu gereja itu penting begitu. Dan mereka juga mengatakan bahwa supaya umat manusia bisa mendapatkan keselamatan, mereka harus menghadapi ibunya Tuhan Allah yang mereka sebut istrinya An Sang-hung ini. Bagaimana pendapat saudara mendengarkan semua ini? Pasti saudara merasa ini sama sekali tidak masuk akal kan? Tapi banyak sekali jemaat Kristen yang mendengar pesan-pesan atau khotbah-khotbah palsu seperti ini dan semuanya ikut dan menyembah bersama-sama. Dan di ladang sana, di ladang-ladang Korea, banyak sekali gereja yang namanya Gereja Hananim.
dan itu adalah organisasi yang tersesat, dan mereka caranya adalah beli gereja-gereja yang sudah tutup karena gereja itu tutup, sehingga dengan cara seperti itu mereka merayu jemaat dan menggoda jemaat karena mereka tidak memiliki cara membedakan kekuatan membedakan secara rohani. Dan sebenarnya apa inti yang membuat jemaat itu tertipu dengan ajaran seperti itu? Sebenarnya ajaran-ajaran sesat seperti ini, apa yang mereka tekankan adalah gerakan sosial, gerakan membantu orang yang kelaparan dan miskin, dan mereka menekankan kehidupan yang moral dan kemanusiaan, hal-hal yang bagus seperti ini. Itu yang mereka tekankan dalam ajarannya. Jadi agama tungil dan gereja Hananim, dua hal ini sama-sama targetnya, visinya itu pada keluarga. Artinya mereka menekankan kepada jemaat mereka untuk berusaha keras menjaga keluarga mereka karena keluarga itu sangat penting. Jadi mereka melakukan seperti pernikahan couple yang bukan hanya satu pasangan tapi 2 pasangan, 3 pasangan, 4 pasangan di saat yang sama. Dan kalau gereja Hananim ini melakukan global conference untuk keluarga supaya mengundang keluarga dan bersyukur kepada keluarga, sehingga dengan organisasi-organisasi seperti ini mereka berusaha keras supaya membuat keluarga yang mereka buat itu dijaga dan bisa dipertahankan. Begitu keras usaha mereka untuk mempertahankannya. Tapi coba saudara lihat baik-baik, karena kalau lihat baik-baik, inti sari Alkitab itu apa? Inti sari Alkitab adalah Yesus Kristus. Semua diberitahukan kecuali Yesus Kristus. Karena itulah disebut tersesat. Keunikan Yesus Kristus. Kenapa Yesus yang menjadi Kristus? Kenapa hanya Yesus saja yang menjadi Kristus? Injil kebenaran ini yang ditutupi dengan ajaran-ajaran sosial dan kebaikan seperti malaikat yang terang. Memang kalau mendengar khotbah seperti itu mungkin saudara pun bisa bingung pada awalnya, tetapi lama-kelamaan mungkin saudara awalnya pikir itu benar, tetapi nantinya saudara akan menyadari bahwa kerohanian saudara menjadi kering sekali, dan nantinya benar-benar bukan lagi kehidupan akan hidup, tetapi hanya melakukan kehidupan beragama. Karena tidak ada hidup Injil di tengahnya. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, kepada jemaat mereka yang begitu berusaha itu seperti serigala yang puas. Itulah perumpamaan yang Tuhan Yesus beri. Jadi untuk inilah saudara harus memiliki kekuatan untuk dapat membedakan secara rohani yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Dan inti sari dari firman Tuhan adalah Yesus Kristus, dan Yesus Kristus ini yang menjadi kunci bagi kita untuk dapat membedakan. Saya memberkati saudara sekalian semuanya supaya saudara terbuka mata rohani saudara untuk dapat melihat keunikan Yesus Kristus ini. Kenapa harus selalu Yesus Kristus? Kenapa hanya Yesus Kristus yang ditekankan, dan kenapa disebut Yesus Kristus ini unik? Itu harus ditemukan supaya saudara benar-benar pegang esensi rohani yang selalu ditekankan bahwa hanya Kristus, hanya kerajaan Allah, dan hanya kepenuhan Roh Kudus. Sehingga setiap hari saudara memperoleh kekuatan 25 jam dan memperoleh jawaban yang abadi, sehingga saudara bisa menjadi murid 24 jam yang berkembang, yang dapat menjangkau 237 bangsa. Sebagai subjudul yang kedua adalah kekuatan pelaksanaan secara rohani. Tuhan Yesus memberitahukan tentang bagaimana nabi-nabi palsu ini akan berakhir nantinya dengan sangat nyata. Ayat 21-23 saya akan bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengatakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi, jika esensi rohaninya sudah tercemar, sudah tidak pada intinya, walaupun berseru Tuhan, Tuhan, itu tidak ada gunanya. Walaupun kita
berlagak seperti seorang nabi demi nama Tuhan, mengusir setan, mengusir roh jahat demi nama Tuhan, walaupun memiliki kekuasaan demi nama Tuhan, tidak bisa masuk surga jika esensi rohaninya itu sudah tercemar dan beda. Dengan kata lain, karena mereka adalah orang-orang yang ilegal di hadapan kebenaran Tuhan Allah, di hadapan kehendak Tuhan Allah, mereka akan diadili. Karena esensi Injil yang mereka miliki beda. Dan di ayat 19 dikatakan bahwa dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Itulah Tuhan Yesus beritahu bagaimana akan ada pengadilannya. Sebenarnya rupa-rupa nabi-nabi palsu seperti ini yang kita sudah dengar pada siang hari ini, kita harus jadikan hikmah dalam hidup kita. Karena apa yang kita harus ketahui adalah orang yang menuruti kehendak Tuhan Allah, mereka lah yang bisa masuk ke surga. Artinya, lewat firman Tuhan hari ini kita bisa mengetahui bahwa keselamatan itu kita tidak peroleh dengan perbuatan, tetapi hanya oleh iman kita mendapatkan keselamatan. Dan bagi orang yang sudah memperoleh keselamatan tersebut, harus ada pelaksanaan yang terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan Allah katakan lewat firman-Nya. Artinya Tuhan Allah ingin supaya dalam kerohanian kita, dalam hidup rohani kita, ada pelaksanaan yang terjadi secara nyata yang didasari dengan firman yang diberitakannya. Dan intinya adalah itulah kehendak Tuhan Allah dan kita mengerjakan kehendak Tuhan Allah. Kehendak Tuhan Allah bukan yang lain, yang bukan yang susah. Kehendak Tuhan Allah itu hanya ada pada Yesus Kristus saja. Dan ini bisa memungkinkan untuk menghasilkan buah yang baik pada saat kita tinggal di dalam Yesus Kristus. Yohanes pasal 15 ayat 5, Tuhan Yesus memberitahukan ini dengan sangat jelas. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Artinya kita tinggal berada di dalam Kristus saja. Itu saja yang harus dilakukan. Orang yang sudah terukir Injil ini, orang yang sudah berakar dan orang yang sudah memiliki natur Injil ini, dia tidak akan goyah di situasi apapun juga. Orang yang sudah memiliki kesimpulan atas Injil yang dia miliki, dia akan melihat bagaimana karya Tuhan Allah yang luar biasa itu terjadi dalam hidupnya, dalam setiap langkahnya. Sekarang di keadaan dunia ini, banyak sekali ladang yang tidak memiliki Injil sehingga buah-buah yang dihasilkan itu adalah buah-buah yang buruk, yang tidak baik. Dan buah-buah itu adalah buah-buah hukum Taurat sehingga masa ini menjadi masa yang semakin kering. Untuk itu saudara harus buka apa? Harus buka mata rohani saudara. Sehingga di dalam Kristus Yesus ini, saudara harus dapat menghasilkan buah yang baik. Karena itulah misi kita, itulah tugas kita selama hidup di dunia ini. Sekarang memang karena pandemi corona ini, kita tidak bisa bertemu secara langsung dengan seseorang untuk menginjil, untuk mengajak dia ke gereja. Tetapi seperti SNS dan juga seperti telepon secara online, seperti KakaoTalk dan Zoom dan Skype, seperti ini bisa digunakan sebagai media, sebagai peralatan bagi kita untuk mengundang teman kita untuk coba dia dengarkan firman Tuhan. Dengan cara seperti itu kita bisa coba menginjil, sehingga kita membantu mereka untuk dapat kembali pada Tuhan Allah, supaya kita pun dapat menghasilkan buah yang baik. Saya memberkati saudara, semua jemaat yang di dalam nama Yesus Kristus, supaya saudara menjadi jemaat yang dapat menghasilkan buah yang paling baik. Sebagai kesimpulannya adalah seorang profesor dalam psikologi yang dari Jerman yang bernama Emil Kraepelin, dia mengatakan dia menemukan teori work excitement theory. Dan ini membicarakan tentang jika otak manusia memulai sesuatu, dia akan berusaha untuk mempertahankannya, untuk melaksanakannya. Contohnya, pasti saudara ada kalanya hari di mana saudara malas belajar kan? Ya, sebagai seorang murid, tidak mau melakukan apapun, malas belajar.
Tapi pada saat seperti itu pun, jika saudara memaksakan diri saudara bangun dan duduk di depan meja, dan jika mulai membaca buku dengan dipaksakan, mau tidak mau, tiba-tiba saudara dapat melihat apa isi dari mata pelajaran itu, dapat mulai belajar. Artinya jika permulaan ini dimulai dulu, maka tanpa disadari ada semangat yang sudah muncul di dalam hati kita, sehingga kita meneruskan akademik tersebut, meneruskan pelajaran tersebut. Mungkin saudara pun sudah mencobanya. Awalnya tidak mau belajar, tapi karena ya besok ujian, terpaksa saya harus belajar kan, sehingga duduk di depan meja dan belajar. Tapi sudah lihat waktu, sudah berjam-jam ternyata saudara belajar. Artinya jika saudara memulai sesuatu, otak yang tertidur itu bagian nukleus accumbens ini mulai semangat, mulai menjadi tertarik dalam kegiatan yang saudara lakukan, sehingga sel-sel yang tidak aktif tadinya mulai bangun dan aktif, sehingga tiba-tiba saudara menjadi asyik dan mau melakukannya, sehingga menyelesaikan tugas itu sampai terakhir. Karena itu dalam peribahasa Korea juga ada peribahasa yang melakukan permulaan itu sudah setengah jalan. Artinya jika sudah mulai itu bisa dihitung sudah sampai setengah perjalanan dari total secara keseluruhan. Kenapa saya memberitahukan ini? Itu karena kehidupan rohani kita juga sama. Artinya memang sangat susah menerapkan firman yang kita sudah terima ini dalam hidup kita. Kita tidak bisa berdua. Tidak bisa kita berdua, walaupun kita mau berdua. Tetapi kita harus mencobanya. Dan apalagi saudara mau mencoba menginjil di ladang saudara, itu malah menjadi beban bagi kita. Mungkin saudara tidak terbiasa dengan itu sehingga susah. Tetapi cobalah buang semua pemikiran saudara dan coba saudara maju satu langkah saja ke depan. Maka perubahan pasti akan terjadi. Karena di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagi kita dapat melakukan segala sesuatu. Amin. Semua jemaat yang saya berharap supaya lewat firman yang diberitakan, saudara mulai memiliki kekuatan untuk dapat membedakan secara rohani. Memang kekuatan untuk dapat membedakan secara rohani ini bisa kita miliki pada saat kita merenungkan firman Tuhan dan mendengarkannya. Tetapi untuk dapat menghasilkan buah yang baik, saudara harus ingat, harus ada pelaksanaannya, bukan hanya mendengar saja. Harus ada pelaksanaannya. Jadi saya harus walaupun hal yang kecil, saudara mencoba memulainya, sehingga semua itu menumpuk dalam hidup saudara, sehingga semuanya yang ada di sini pada akhirnya sebagai kesimpulannya semuanya menjadi murid 24 jam yang dapat menjangkau 237. Saya harap supaya seluruh jemaat yang ada di sini semuanya menjadi tokoh utama di dunia ini yang dapat menghasilkan buah-buah yang baik setiap kali saudara percaya kepada firman Tuhan dan setiap kali melaksanakannya. Amin. Pengumuman gereja adalah sekarang hukum pemerintah Korea diperketat tentang mengenai perkumpulan para jemaat di dalam gereja. Sehingga apa yang kita bisa lakukan hanyalah beribadah-ibadah yang sudah ditentukan saja, seperti ibadah umum hari Rabu, hari Jumat, dan hari Minggu seperti ini, dan ibadah subuh setiap hari. Karena di Korea ibadah subuh itu adalah ibadah yang resmi. Jadi setelah ibadah ini selesai tidak ada makan dan tidak ada forum dan tidak ada pelatihan. Jadi tolong saudara jaga dan harus saudara catat nama dan nomor telepon dan suhu tubuh panas saudara itu berapa derajat, dan tolong terus dukungan doanya supaya pandemi corona ini segera selesai. Dan supaya kita bisa menemukan kehendak Tuhan di balik musibah ini. Dan sebagai pengumuman yang kedua adalah akan ada minggu misi, dan tanggal 19 Juli itu hari Minggu. Di sana
kita akan adakan acara renewal 237 World Mission Hall. Artinya di sana karena itu ada satu tembok, ada satu lobby yang memberitahukan informasi tentang misi yang gereja yang sudah lakukan selama ini, dan itu akan diperbaiki ulang supaya itu di-update. Dan untuk tanggal 19 ini akan ada zona foto juga untuk dapat melihat bagaimana jemaat-jemaat Yewon ini sudah pergi ke luar negeri melakukan pekabaran Injil di luar negeri, dan itu akan dipajang sebagai foto di lobbynya tersebut. Dan ada atraksi-atraksi yang menarik juga yang mungkin saudara bisa foto di sana. Jadi ya tolong banyak partisipasinya. Untuk itu kita semuanya akan beribadah pada jam 10. Jam 10 pagi di Covenant Hall bersama-sama. Akan ada area khusus untuk multi etnis, bagian multi etnis. Jadi tidak ada ibadah kebaktian bahasa Indonesia dan Malaysia ini pada jam 12 siang karena kita harus menjalankan acara di hall lobby misi ini tanggal 19. Jadi tanggal 19 intinya ibadah jam 10, ibadah raya bersama-sama di Covenant Hall ya. Dan tanggal 24 Juli itu hari Jumat, itu ada persekutuan doa kan biasanya. Pada saat itu akan diadakan sebagai persekutuan untuk melihat perjalanan misi Yewon 2020 ini. Jadi saudara jika bisa datang ikut bersama dengan kita semuanya pada persekutuan doa pada hari Jumat untuk melihat bagaimana misi Yewon yang sedang dijalankan pada kemarin, hari ini, dan besok. Ya, itu temanya. Dan tanggal 26 minggunya lagi, jadi ini acaranya selama 2 minggu dalam gereja ya. Tanggal 26 Juli kita akan ibadah bersama-sama dengan Departemen Anak-anak SMP. Jadi kita akan ke ruangan ibadahnya anak-anak SMP dan ibadah bersama-sama karena itulah minggu misi yang ada di day-nya. Jadi untuk itu kita akan mempersiapkan lagu pujian khusus. Tadi sudah latihan sedikit biar keharumannya terpancar, itu lagu yang kita akan bawakan ya. Jadi tolong latihan dan dengar sering-sering sampai harinya supaya kita dapat menyanyikan, membawakannya dengan baik. Dan jika ada ide yang bagus untuk ibadah bersama dengan anak-anak SMP, bisa beritahu juga karena kita tidak hanya berikan khutbah, nyanyi, dan selesai. Harus ada sesuatu yang bisa memberikan pengukiran bagi mereka apa itu misi, khususnya negara Indonesia ini. 네, 이거 통역이 되었나요? 네, 그래서 저희 그 대예배 때 그 광고 들으신 것처럼 그 선교 행사가 이제 진행이 되잖아요. 그래서 19일 날은 저희 대예배로만 드리기로 했습니다. 그래서 대예배 10시 예배, 다민족 그 좌석이 있어요. 그래서 10시 예배 들으시고, 그리고 저희는 바로 미션홀로 가셔서 거기에 이제 뭐 귀빈들도 계시겠고, 그리고 저희는 문화센터에서 저희 다민족국 행사를 해요. 그래서 문화센터 쪽, 그러니까 지하 1층 그 통로 있잖아요. 연결되는 통로. 그 문화센터 그 새가족 등록하는 그 곳 있잖아요. 거기를 미니 라운지처럼 만들 거예요. 저희 다민족 라운지를 거기에다가 미니 버전으로 세팅을 한다고 생각하시면 돼요. 이제 거기서 이제 저희가 다민족국 굿즈를 이제 제작했으니까 이제 그런 것도 이제 하고, 저희 예배부별로 이제 소개도 하는 시간을 갖고, 그러한 시간을 19일날 갖기 때문에 저희는 10시 예배 드리고 12시 예배는 없습니다. 네, 착오 없으시기 바랍니다. 그리고 24일은 금요 기도회 시 모두 알고 계시겠지만 이제 예언 선교의 어제, 오늘, 그리고 내일이라는 주제로 함께 그런 예배를 드리는 시간을 갖고요. 그리고 그 다음 주 26일, 2주 동안 이제 행사가 진행이 되고 26일 주일에는 저희가 중등부와 예배를 함께 드립니다.
그래서 제가 선교에 관한 간증 및 설교를 하고 유라가 순차로 통역을 하고 저희 10시 예배 드리고 12시는 중등부로 가시면 되는 거예요. 그래서 대예배 드리고 중등부로 가는데 저희 여기 계신 분들은 다 함께 가셔야 돼요. 그리고 저희가 이제 설교와 이런 간증 시간 갖고 특송도 이제 하기 위해서 아까 저희 예배부 팀장님 집사님께서 아까 그 예수향기 흘러나리라 찬양 연습한 것처럼 그거를 음성 파일을 제가 카카오톡에 올려드릴 테니까 자주 들으시고 익히시길 바랍니다. 그래서 이 예수향기 흘러나리라 좀 올드한 느낌이 없지 않아 있지만 저희가 인도네시아어로 부를 거고 인도네시아어로 이렇게 PPT를 올려서 중학생들도 그러니까 중학생 랩런트들도 같이 부르게 하기 위한 의도가 있어가지고요. 너무 빠르지도 않는 그렇다고 너무 느리지도 않는 곡을 찾다 보니까 이제 예수향기 흘러나리라 번역된 곡으로 이제 선곡을 하고 혹시 또 좋은 아이디어가 있으면은 알려주세요. 왜냐면 저희가 그냥 예배드리고 찬양하고 이제 그냥 오는 게 아니라 선교 주일인 만큼 사실은 중학생 랩런트들에게 이 선교라는 걸 조금 더 각인시켜주는 시간이 되었으면 좋겠고 특별히는 저희가 이제 인도네시아 인니 말레 예배부잖아요. 그러니까 뭔가 인도네시아에 관련된 뭔가를 이제 각인시켜주는 시간이 되었으면 좋겠어요. 각인까지는 안 돼도 뭔가 영향력을 좀 입히고 올 수 있는 그런 시간이 되었으면 좋겠어요. 그래서 저희가 뭐 영상을 지금 또 따로 제작을 하면 시간이 걸릴 수도 있으니까 저희 처음 기도회에서 예배부 설립된 영상이 되게 멋지게 만들어진 게 있거든요. 그래서 그거를 한번 틀어줄까라는 생각도 이제 하고 이제 영상도 틀어주고 설교도 이제 인도네시아로 하고 그리고 찬양도 같이 이제 저희 예배부 성도님들께서 함께 같이 무대에 올라가서 하고 또 뭔가 책갈피라도 만들어서 인도네시아어로 나눠줘야 되나 막 이런 생각도 드는데 좋은 아이디어가 있으면은 좀 시간이 촉박하긴 하지만 임원방에 올려주시거나 저에게 개인적으로 카톡을 보내주시면 감사드리겠습니다. 네. 오늘 광고가 길었네요. 네, 여기까지고요. 제가 기도하겠습니다. 사약간 berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang begitu baik dalam menjaga ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami percaya dengan melakukan kehidupan iman, mengikuti firman-Mu, kami pasti dapat menghasilkan buah yang baik. Kami mau supaya mata rohani kami untuk membedakan kebenaran di masa ini itu dibukakan dan berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami dapat melaksanakan apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jaga kami selama 1 minggu ke depan dan jaga para jemaat-jemaat yang bersama dengan kami di sini baik dengan jemaat-jemaat yang tidak bersama dengan kami juga supaya tiba harinya bagi kami untuk dapat beribadah bersama-sama. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menaikkan lagu pujian terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan menutup ibadah kami pada siang hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.